Om Swastiastu. Selamat pagi saudara mahasiswa semua. Gimana, masih semangat nih untuk mengikuti perkuliahan? Ya, kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan mata kuliah psikologi belajar anak sekolah dasar. Kita akan melanjutkan pada kegiatan belajar yang kedua dengan judul perkembangan siswa sekolah dasar. Pada sub materi ini ya, pada pelajaran kegiatan belajar kedua ada beberapa hal yang harus saudara ketahui. Tujuan pembelajaran ya. Oke, demikian sedikit beberapa hal yang harus saudara ketahui. Lebih lanjut Bapak akan lanjutkan dengan penjabaran materi. Silahkan lanjutkan. Tepatnya pada kegiatan belajar 2 dengan judul perkembangan siswa sekolah dasar. Kita akan langsung masuk ke materi. Di sini hanya ada 2 sub yang sangat penting untuk dibahas ya, yakni perkembangan kognitif bagi proses belajar siswa dan perkembangan siswa sekolah dasar. Kita akan langsung masuk ke sub yang pertama. Sub yang pertama, perkembangan kognitif bagi proses belajar siswa. Oke. Nah, di sini untuk perkembangan kognitif bagi proses belajar siswa ada 3 poin yang akan dibahas. Kita awali dengan mengembangkan kecakapan kognitif. Tapi sebelumnya perlu diketahui di sini bahwa perkembangan aspek kognitif itu menjadi ranah yang penting dalam psikologi. Dalam perspektif psikologi kognitif adalah sumber sekaligus pengendali ranah-ranah kejiwaan, yakni ranah afektif, ranah psikomotor, ya. Kedua hal itu sangat terkait oleh ranah kognitif. Nah, kita akan langsung masuk ke sub materi dari perkembangan kognitif bagi proses belajar siswa. Pertama, mengembangkan kecakapan kognitif. Nah, terkait upaya pengembangan kognitif siswa secara terarah baik oleh orang tua maupun oleh guru. Ini merupakan hal yang sangat penting. Nah, terutama upaya pengembangan fungsi ranah kognitif yang berdampak positif bukan hanya terhadap ranah kognitif itu sendiri, melainkan juga terhadap ranah afektif dan psikomotor. Dalam PowerPoint ini dijelaskan ada 2 macam kecakapan kognitif siswa. Pertama, belajar memahami isi materi pelajaran. Yang kedua, meyakini arti penting isi materi pelajaran dan aplikasinya, serta menyerap pesan-pesan moral yang terkandung dalam materi pelajaran. Untuk berikutnya, ya ini terkait dengan kebiasaan belajar. Ini secara garis besar dari pertama itu menghafal prinsip-prinsip yang terkandung di dalam materi yang dipelajari. Yang kedua, mengaplikasikan prinsip-prinsip materi. Nah, dalam kognitif yang pertama, di sini perlu diketahui bahwa pada umumnya ini timbul karena motif ekstrinsik, ya, yang mengakibatkan siswa menganggap bahwa belajar hanya sebagai alat pencegah ketidaklulusan atau ketidaknaikan kelas. Kognitif yang memang kognitif yang kedua biasanya timbul karena dorongan motif intrinsik. Dalam arti siswa tersebut memang tertarik dan membutuhkan materi-materi pelajaran yang disajikan oleh guru. Oleh karena itu, siswa lebih memusatkan perhatian untuk benar-benar memahami, jika juga memikirkan cara penerapannya. Itu sedikit dengan mengenai pengembangan kecakapan kognitif. Lebih lanjut, mengembangkan kecakapan afektif. Keberhasilan pengembangan ranah kognitif tidak hanya akan membuahkan kecakapan kognitif, tetapi juga menghasilkan kecakapan ranah afektif. Ya, di sini sudah dicantumkan sebagaimana contoh seorang guru agama yang piawai dalam mengembangkan kecakapan kognitif akan berdampak
positif terhadap ranah afektif para siswa. Jadi di sini seorang guru agama misalnya tidak hanya memberikan pengetahuan tentang agama, tapi juga akan berdampak pada tingkah laku, sopan santun, moralitas kepada peserta didik, kepada siswa. Dampak positifnya ialah dimilikinya sikap-sikap mental keagamaan yang lebih tegas dan lugas sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Itu di sini adalah sifat-sifat yang positif yang diajarkan oleh agama. Ini hanya sebagai contoh ya bagaimana aspek kognitif bisa mengarahkan atau mengembangkan kecakapan afektif. Lebih lanjut, yang terakhir di sini mengembangkan kecakapan psikomotor. Terkait kecakapan psikomotor, ini adalah segala amal jasmaniah yang konkret dan mudah diamati, baik kuantitas maupun kualitas, karena sifatnya yang terbuka. Namun di samping kecakapan psikomotor, itu tidak terlepas dari kecakapan kognitif. Ia juga banyak terikat oleh kecakapan afektif. Jadi kecakapan psikomotor siswa merupakan manifestasi wawasan, pengetahuan, dan kesadaran serta sikap mental. Itu tadi 3 perkembangan kognitif bagi proses belajar siswa. Untuk berikutnya kita akan masuk pada perkembangan siswa sekolah dasar. Nah, terkait perkembangan siswa sekolah dasar, ya, perlu diketahui di sini bahwa perkembangan siswa itu akan sangat dinamis sepanjang hayat, mulai dari lahir hingga meninggal. Dalam hal ini, pendidikan sangat dominan memberikan kontribusi untuk membantu dan mengarahkan perkembangan siswa supaya menjadi positif dan optimal. Nah, untuk lebih lanjutnya di sini ada beberapa perkembangan siswa sekolah dasar yang perlu diketahui. Ya, di sini merupakan fase-fase perkembangan, ada 4 di sini, fase-fase perkembangan yang dialami siswa. Ini yang harus dipahami oleh guru supaya dalam pembelajaran tidak mengalami hambatan psikologis terutama. Dimulai dari perkembangan fisik, di mana perkembangan ini berkaitan dengan berat badan, motorik ya. Siswa pada tingkat sekolah dasar, kemampuan motoriknya itu mulai lebih halus dan lebih terarah. Dan ya, itu terkait perkembangan fisik. Lebih lanjut terkait perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa siswa terus berlangsung secara dinamis. Dilihat dari cara siswa berkomunikasi menunjukkan bahwa mereka sudah mampu menggunakan bahasa yang halus dan kompleks. Yang ketiga ada perkembangan moral. Terkait perkembangan moral, ini yang harus dimiliki siswa sekolah dasar adalah kemampuan bertindak menjadi orang baik. Di sini bagaimana mengarahkan moralitas ke hal-hal yang positif. Yang terakhir ada perkembangan ekspresif. Perkembangan ekspresif ialah bagaimana siswa sekolah dasar dapat dilihat dari kegiatan ungkapan, bermain, dan kegiatan seni. Ya, berkesenian. Di sanalah dari kesenian inilah bagaimana siswa mengekspresikan kemampuan kognitifnya juga. Oke, demikian sedikit pembahasan dari materi kegiatan belajar kedua tentang perkembangan siswa sekolah dasar. Lebih lanjut, silahkan saudara mahasiswa mengerjakan soal formatif yang sudah tertera pada modul yang sudah disediakan.